Bab 2059. Kamu masih harus bertarung denganku. Cambuk panjang wanita ini jelas sering diasah, dan sarana dan kekuatannya sangat bagus, terutama di antara alis. Temperamen heroik membuat Erikin langsung memikirkan saudara perempuan keduanya, Sarlenikin. Setelah pukulan gila, wanita itu menyingkirkan cambuk merah itu dengan puas. Lebih dari 10 pupet fase transendensi beberapa meter jauhnya ditutupi dengan bekas luka, dan mereka jelas terluka oleh cambuk seorang wanita. Kalian berdua, murid Chen dan murid dari Jenny Lin, datang menemuiku hari ini. Ketika wanita itu sudah cukup untuk melampiaskan, dia menoleh dan melihat ke atas. Matanya menyapu Erikin dan Leona Zhang. Leona Zhang tampak sedikit tidak senang. Bagaimanapun Jenny Lin ini, dia juga lebih tua dari wanita ini, tetapi dia tidak menyangka dia memanggilnya dengan namanya. Meskipun aku tidak tahu kenapa kalian datang menjengukku secara khusus, tetapi bisa datang, membuatku tidak begitu bosan. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan basis kultivasimu, mau bertarung denganku? Jessie Tang melihat Erikin, lalu menunjuk ke Leona Zhang. Aku. Leona Zhang terkejut dan ragu-ragu. Tidak apa-apa. Aku sangat bosan di sini. Selain berlatih, aku berlatih keterampilan ilmu sihir setiap hari, tetapi iblis monster yang dikirim setengah mati, dan jumlahnya terbatas. Pupet ini tidak ada artinya. Karena sudah datang, kita adalah teman, kita akan bertemu teman dengan seni bela diri, dan kita hanya akan belajar dari satu sama lain, dan tidak ada yang akan terluka. Jessie Tang tidak peduli. Kultivasiku sampai fase transendensi, tidak tahu bagaimana dengan adik seperguruan. Melihat Jessie Tang sangat tertarik, Leona Zhang berencana untuk menyetujuinya, dia juga ingin tahu tentang kekuatan keturunan Master Sekte Tang. Apakah kamu hanya sampai fase transendensi? Yah, aku akan melawanmu dengan satu tangan. Mendengar ini, Jessie Tang mengerutkan kening kecewa, dan kemudian membalikkan tangan. Adik seperguruan hanya dengan satu tangan. Jangan khawatir, silakan maju, kamu jangan mempermalukan gurumu Jenny Lin. Kalau begitu, aku tidak sungkan lagi. Leona Zhang juga sedikit tidak senang, merasa bahwa Jessie Tang sedikit memandang rendah orang, jadi dia tidak bertele-tele. Senjata apa yang kamu gunakan? Jessie Tang bertanya. Dia mengambil pedang roh dari rak senjata roh samping, dan kemudian mengambil pedang roh lain dan melemparkannya ke Jessie Tang. Semua orang menggunakan senjata ajaib yang sama, yang adil dan masuk akal. Memegang senjata roh, keduanya dengan cepat menyerahkannya. Erikin berdiri di samping dan menyaksikan dalam diam. Dari sudut pandang kultivasi, Jessie Tang jelas jauh lebih tinggi daripada Leona Zhang, tetapi Leona Zhang memiliki fondasi yang baik dan pedang roh menari dengan angin. Sebaliknya, kultivasi Jessie Tang memiliki ranah yang tinggi, tetapi pengalaman bertarung yang sebenarnya jelas tidak sebagus Leona Zhang. Selain itu, Jessie Tang hanya menggunakan satu tangan, dan secara bertahap dia dirugikan. Jika pertarungan ini berlanjut, maka Jessie Tang pasti akan kalah. Tetapi tepat ketika Leona Zhang juga ragu-ragu apakah akan memberi muka kepada pihak lain, Jessie Tang melemparkan sinar pedang ke arahnya, sementara Leona Zhang melawan, tangan kanannya yang berada di belakang punggungnya tiba-tiba keluar. Cahaya Reiki meletus dalam sekejap, dan Leona Zhang lengah. Dia terkena kecemerlangan dan pedang roh jatuh ke tanah. Dia juga mencengkeram dadanya dan mendarat di tanah. Kamu kalah. Jessie Tang melayang di udara. Bukankah kamu setuju untuk menggunakan hanya satu tangan? Aku yang seharusnya menang, kata Leona Zhang dengan marah. Jessie Tang setuju untuk menggunakan satu tangan, tapi tiba-tiba kedua tangannya keluar bersamaan. Jika dia tidak sengaja tertangkap, maka dianggap dia kalah. Bodoh,
bagaimana kamu bisa mendengarkan janji yang dibuat oleh musuh ketika bertarung dengan seorang kultivator? Jesse Tang meremehkan, tetapi merasa dibenarkan. Kamu dan aku bertarung, aku tega mengalahkanmu, bagaimana kamu bisa mengambil sumpah dengan serius? Leona Zhang menatap dan pusing oleh kekeliruan Jesse Tang. Dia tidak tahu bagaimana menanggapi untuk sesaat. Eric Qin juga sedikit tidak enak. Sebelumnya, dia merasa bahwa kecuekan Jesse Tang sangat mirip dengan saudara perempuan kedua, tetapi sekarang tampaknya kelicikan dan tidak masuk akal semacam ini sangat mirip dengan Nanakin. Seperti gabungan dari dua orang. Dia memiliki harga diri sebagai keturunan pemimpin klan Tang, tetapi dia sepertinya akan kalah dan memalingkan wajahnya. Dia tidak mengakuinya. Dia bisa memikirkan alasan tidak masuk akal seperti itu, dan tidak tahu siapa yang mengajarkannya. Tidak ada artinya memenangkannya. Kamu yang berikutnya. Jesse Tang jatuh dan mengarahkan ujung pedangnya ke Eric Qin. Di satu sisi, wajah Leona Zhang memerah. Meskipun benar bahwa dia bukan lawan Jesse Tang, dia selalu kesal karena pihak lain pertama-tama berjanji dan kemudian memainkan trik untuk menang. Apakah kamu ingin melawanku? Eric Qin mengangkat alisnya. Namamu Homarhu, bukan? Aku mendengar bahwa kamu membunuh Yulianto Su beberapa hari yang lalu. Pasti menyenangkan bagiku untuk bertarung denganmu. Jesse Tang juga sedikit bersemangat ketika dia memenangkan Leona Zhang dan berkata dengan bangga kepada Eric Qin. Bertarung denganku, kamu tidak mengalah sedikit. Aku juga fase transendensi. Eric Qin sengaja berkata, kekuatanmu tidak membutuhkanku untuk mengalah. Jesse Tang mencibir. Ketika menyelinap keluar dari sini dan pergi ke puncak keempat, aku baru saja bertemu Yulianto Su. Orang inilah yang mengalahkanku. Aku mendengar kamu membunuhnya, jadi sekarang selama aku memenangkanmu, itu akan membuktikan bahwa aku lebih kuat dari Yulianto Su. Bersambung.